kok ada orang buka pintu crack di gerendel pintunya itu, buka-buka dari luar kan kelihatan sama saya. Betul. Crack, crack, crack. Kaget juga dong saya. Kok ruangan kosong ada yang buka pintu. Halo. Baik lagi bersama kita di mana, Lem? Mencekam. Oke. Episode kali ini kita bawa siapa? Ada siapa nih? Kita bawa orang yang spesial. Nah, Menceritakan pengalaman horor selama bekerja. Dan ini juga salah satu cerita yang unik ya, karena akhirnya ada profesi yang kita tunggu-tunggu. Betul. Soalnya profesi ini udah pasti banyak banget dapat pengalaman. ya. Bisa harian, bisa mingguan, pasti tiap hari ada aja pengalamannya. Paling kalau misalnya kita biasanya ngobrol sama yang punya pekerjaan ini, biasanya itu selalu mengalami gitu kan ya. Iya. Gitu. Di tempat kerjanya Di gitu. tempat kerjanya. Nah, kebetulan kita ada nih gitu. Dan orang-orang ini biasanya mereka punya keberanian yang luar biasa. Tuh. Kalau gue mungkin udah lari juga. Tapi ini malah disamperin gitu. Karena keseringan. Keseringan ya? Iya. Oke, boleh kenalan dulu Bang ke teman-teman. Halo, nama saya Herman sebagai tugas ex-security, tapi sekarang udah nggak kerja lagi. Oke. Oh, iya. Nah, yang mau diceritain yang pertama dulu ini di mana nih gitu? Mungkin saya mau ceritain yang pertama itu di salah satu gedung di daerah Kebagusan. Kebagusan. Ini tahun berapa Bang? Kira-kira tahun di bawah 2000 lah. Udah lumayan. Udah lumayan. Masih ada gak yang gedung ini? Gedungnya masih ada, Masih ada. udah ganti nama sekarang. Udah ganti nama, Nggak usah sebutin namanya ya. Nggak usah. Soalnya udah nggak ada tuh gedungnya, udah ganti gedung orang lagi. Kalau yang pertama nih yang saya ceritain, waktu saya kontrol malam. Biasa kan kalau kontrol itu kita jam 12 malam ya, Iya. sendirian lagi. Cuman bawa HT sama jam buat kontrol namanya Amono. Mulai dari saya kontrol dari lantainya kalau nggak salah waktu itu sampai 12. Kita nggak boleh lewat lift. Memang kalau kontrol itu kita kan harusnya lewat tangga darurat terus. betul. Dari 1 sampai 12 udah mulai dari terus biasa aja. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan di kelimanya itulah ada sesuatu kalau menurut saya ya agak aneh juga ya, karena itu saya tahu di satu gedung itu kosong. Itu nggak ada orang, emang kosong, belum ada yang menyewa. Iya. Ini kejadiannya di jam berapa nih Bang? Jam 12 malam. 12 malam. 12 malam. Oke. Karena kontrol itu setiap jam 12 malam, nggak boleh siang. Iya betul. Pokoknya semuanya udah pada pulang. Ya bukan kosong, pulang lagi, udah iya, sepi. kosong banget. Cuma ada security sama nyamuk paling. Oke. Nah akhirnya udah tuh. Pas saya kontrol biasa, ini kalau kontrol kita dari pojok sini ke pojok sana. Ya. Pas sampai pintu itu yang bikin saya takut sih enggak, cuman bingung aja. Kok ada orang buka pintu crack di gerendel pintunya itu, buka-buka dari luar kan kelihatan sama saya. Betul. Crack, crack, crack. Kaget juga dong saya. Kok ruangan kosong ada yang buka pintu gitu. Waduh, nih saya udah mikir kesana kan langsung bahas ini pengen godain saya nih dalam hati saya. Ya udah, sila kata pastinya ada yang aneh. Ya udah saya tek-tekin lagi. Berarti ada orang nih di luar. Berarti dia tahu ada orang luar. Ya setelah itu sih ya udah nggak ada apa-apa, cuma itu aja sih. Setelah itu ya udah saya counter ke atas lagi udah. Itu kejadian yang pertama ya. Kalau boleh dilanjutin saya terusin lagi nih. Yang kedua itu sebenarnya masih sore mungkin atau Di gedung yang sama juga. di gedung yang sama. Oke. Saya jaga kalau malam kan berdua, satu di pos, yang satu keliling ruangan ke bawah ke basement apa. Waktu itu mungkin saya terlalu ngantuk ya, jadi masih sore itu saya udah tiduran. Sebenarnya nggak boleh security tidur sore-sore kan. Mungkin yang punya juga marah kali. Udah sore masih tidur kan gitu. Saya tidur atau ketiduran. Tidurnya itu teman saya di pos. Saya ada ruang ATM kosong. Saya di depan ada pakai kardus itu. Oh iya. Enak kan tuh sambil lihat bintang-bintang ya. Bulan-bulan kan enak itu santai. Tidur itu. Tiba-tiba selagi saya tidur ada orang lari. Kenceng tuh. Kenceng seperti orang diberuber gitu. Di samping saya juga takut keinjak. Ini saya mau diinjak kapan udah bangun.
Saya pengen marah, ada apa sih? Akhirnya saya bangun, saya marah sama temen saya. Ada apaan sih? Ngapain sih lari? Apaan orang saya lagi nonton TV kata dia. Dia malah santai aja nonton TV. Nonton TV. Tadi yang lari siapa? Gak tahu kata dia. Gak tahu kata dia. Astagfirullahaladzim, itu saya mau diinjak. Saya bilang, lu nggak lagi ngapain? Saya lagi tidur. Nah itu kali itu kamu tidur. Jadi itu yang Dia punya yang itu marah, pengen diinjak. Iya. Tapi itu suara larinya itu banyak kaki atau Kayak orang berkejaran kan, kalau kita pakai kejar. kayak pakai sepatu security kan, Iya. kalau ada duduk Iya. makanya saya kaget sampai terbangun. Pas terbangun saya pikir ada apa gitu ya, teman saya sampai lari seperti itu, pada maling atau apa. Iya. Saya lihat dia di pos lagi nonton TV. Saya, ada apa sih lari-lari? Lah saya nggak lari kan, saya lagi nonton TV kata gitu. Itu yang lari siapa? Nggak tahu, nggak ada yang lari kan. Sore itu mungkin sekitar jam 8 kali, jam 8 sore. Itu yang keduanya di gedung itu. Sebenarnya gedung banyak, tapi yang di gedung ini lebih banyak ya. Sebelum ceritain di pas saya di rolling ke gedung lain gitu. Di ini dulu dah soalnya gitu. Ceritanya yang apa? Ya katanya sih serem ya, tapi kalau kata security mah enggak ya. Bukannya so berani sih, maksudnya Udah sering seperti kita ngelihat di CCTV ya apa gitu. Itu kita anggap biasa aja lah. Silakan kalau menurut saya dunianya udah beda ini kan, nggak bisa saling ganggu. Kita juga lagi kerja kan, kasarnya lu gue lah, jangan ganggu, yang penting gitu sih. Intinya seperti itu ya. Kalau untuk kejadian seperti ya udah biasa jadinya, bukan kulit itu berani enggak, tapi kalian ketemu tetap aja kabur. Alhamdulillah sih nggak pernah ketemu. Terus ada di gedung itu? Di gedung itu ada lagi, tapi ini dari CCTV ya. Dari CCTV saya kan gantian, kadang saya lihat CCTV, terus yang satu kontrol. Saya jaga CCTV itu udah agak malam juga ya, sekitar jam 10 ke atas kali. Tapi tidak berbentuk apa-apa, cuman seperti kayak apa ya dibilangnya, bunder-bunder begini. Banyak bener untuk keluar gerak kayak, jadi kayak dibilang serangga kan. Saya lihat itu tahun apa gitu, atau tahan gitu. seperti yang binatang malam apa namanya tuh, kunang-kunang atau laron ya, itu kelihatan binatangnya. Ini nggak kelihatan, seluruhan aja, bos apa ya, saya lagi pikir itu apa sih, pikirin. Terus saya nanya teman saya yang udah lama di situ, dia kan komandan saya dulu, itu apa sih Dan? Nah itu yang nungguin sih itu kan. Jadi yang nungguin lantai itu katanya berseliweran. Itu lantai berapa tuh? Masalah itu di lantai 4 ya. Tapi di tahun tersebut CCTV kan nggak kayak sekarang kan, maksudnya CCTV nggak terlalu jelas banget, cuman menampilkan ruangan ini gitu aja sih. Tapi dari situ langsung kelihatan yang ruangan seperti, dan jumlahnya banyak bener, kita kayak kunang-kunang, bus ada yang seperti mereka lagi pertemuan ya gitu. bisa jadi lagi pertemuan atau lagi merapat lah seperti itu. Kayaknya seperti itu ya, tapi sih ya cuma seperti itu aja, karena gimana ya, kita juga nggak tahu itu apa. Ya udahlah, mau diapain lagi, kita samperin juga percuma, nggak kelihatan kan ke gedung itunya juga. Mungkin kalau di situ di gedung itu ada juga, tapi yang ngeliat itu anak kecil sih ya. Saya jaga waktu itu, anak kecil pedagang kopi di depan kantor. Dia yang lihat. Itu mas, masih sore, baru jam 4 sore. Saya jaga waktu itu hari libur Sabtu, jadi nggak ada karyawan, sepi ya. Jadi kan anak itu suka diajak main ke dalam, karena kan gedung kita itu menurut orang yang udah lama di situ sih bekas orang Bali gitu ya. Bekas orang Bali yang suka ada apa sih, sajen terus ada kayak gedung-gedung begini ya. Ya nah di situ lah itu cluenya ya, teman-teman cari sendiri. Ya. Tapi kan udah berubah katanya sekarang. Berubah. Tapi dulu kalau saya tahu mungkin udah tahu. Kata orang-orang yang asli situ bekas punya orang Bali seperti itu. Nah waktu itu pedagang itu teman saya juga kan ngajak main anaknya lah ke dalam. Biasa kan ada basementnya ke bawah buat parkir mobil kan, langsung naik turun. Anak itu
Pas main kabur, balik jerit. Sekeru jerit-jeritnya anak kecil takut. Iya. Gimana sih? Wah, sampai kejar, ada apa kata bapaknya. Anaknya si kecil kita umur berapa ya? Cewek. Gue udah bisa ngomong sih kalau ditanya dia. 5-6 tahun ya. Ya, terus ada apa kok nangis nih? Ada setan gitu. Bilang ada setan. Dia langsung ngerti. Dia langsung ngerti kayak mau dia udah ngerti, saya udah agak gede gitu. Ada setan gimana? Katanya seperti apa? Leak apa gitu ya kalau orang Bali pala gitu. Dia kalau pala serem gitu. Barong. Mungkin anak itu seperti bilangnya seperti itu kata dia. Wah, emang lumayan serem berarti ya dari situ. Ya itu karena juga bos saya itu sering manggil juga. Oke. Jadi setiap malam kalau kata orang ngempanin nggak ngasih makan ya. Oh iya. Jadi setiap malam Jumat udah tahun serem dikasih empan lagi ya. Ya udah tambah datang. Aduh, ya bilang ini mau nyeksa kuritinya ini mah biar kagak. Mungkin aja gini ya, kalau siap gedung itu kan mungkin ya dari pihak pemilik ingin ngejaga gedungnya gitu loh. Jadi ngejaganya itu macam-macam nih gitu ya. Gitu. Nah bisa aja mungkin karena ini yang ownernya orang Bali, yang ngejaganya ya sosoknya dari Bali gitu. Iya mungkin ya. Jadi tetap masih ada di situ. Tapi kan di dalam itu macam-macam ya bang. Abang pernah ketemu yang kayak apa? Maksudnya wujudnya? Kalau alhamdulillah saya bilang saya itu belum pernah ketemu wujud. Jadi suara-suara aja. Kalau yang wujud tadi saya bilang itu mau pulang kerja di luar. Oh iya. Itu di kebun. Beneran itu makanya namanya di kebun ya. Tapi yang dilihatin malah si anak kecil ini. Anak kecil kan itu mereka mungkin karena masih polos ya. Bisa gitu. Jadi lebih dilihatin. dikasih lihat kalau anak kecil biasanya seperti itu ya. Soalnya dia ngeliatin ke abang udah bodo amat. Wah, percuma ngasih lihat juga. Paling tetap aja masih jaga di sini gitu kan. Tapi pas diinfoin itu kan ditanya bentuknya seperti apa, lu pilih kepala. Berarti kan kayak leak. Kayak leak atau barong gitu ya dia bilang. Oh gitu. Kalau leak itu di Bali emang ada. Kalau leak yang terbang-terbang itu ada khususnya ya terbang itu. Ya seperti itu. Tapi abang pernah nggak sih diisengin sama teman-teman, iseng nakutin apa, atau abang isengin temen gitu? Oh enggak Profesional aja. Soalnya udah tahu udah pada takut juga ditakutin dia. Saking udah biasanya udah mati rasa gitu kan kalau ketemu gitu. Habis gimana namanya kita kerjaan kita ya. Kita nggak mau ya. Nggak usah takut. Lah kalau takut pulang aja gitu. Tapi kalau temen abang nih ada yang pernah ngalamin juga gitu terus diceritain juga gak tahu. Tapi ada kemarin baru ketemu, tapi dia jaganya bukan tempat saya. Dia justru jaganya tempat lebih kata orang lebih serem ya. Oh bukan gedung saya. Dia jaganya di dulu kalau Covid yang di Kemayoran apa gedung apa? Tempat penampungan para Covid ya. Iya. Kan jadi situ sih katanya dia jaga di situ. Dia malah lebih serem lagi katanya dia sih kata gitu ketemu yang namanya pocong kata dia karena di tempat itu kan banyak meninggal korban-korban Covid ya. Mungkin ya ada yang jadi setan atau enggak ngerti. Dia bilang dia pernah ketemu menurut dia tadi abang cerita gedung pertama nih. Next kerjaan selanjutnya gimana nih bang? Sebenarnya yang kedua ini yang kalau saya itu cuma 3 gedung ya. Gedung pertama, gedung kedua, justru gedung kedua saya nggak ada tuh. Nggak ada gua apa-apa, nggak ada cerita dah. Karena itu tempat saya kali ya, tempat saya lahir, terus saya jaga di situ di gedung. Dia tahu kali ini orang sini gitu. Pada akhirnya itu nggak ada cerita. Nah yang ketiga ini di Empu Sendok atau daerah Senayan Residen. Heavenwood, Empu Sendok, perjalanan Empu Sendok namanya Heavenwood. Itu kan residen. Nah di situ juga banyak. Ini gedung ketiga berarti. Tahun berapa nih bang? Itu kayaknya baru dah tahun masih Covid tuh tahun 2019. Ini 18 apa 19 sampai 22. Karena masih Covid itu saya masih jaga itu di situ. Kayaknya. Iya tahun segitulah masih Covid soalnya. Covid orang pada nggak ada, saya masih jaga itu. Sendirian bang? Kalau saya di situ jaga justru malah bertiga. Tiganya digangguin. Nggak pernah cerita sih. Kadang-kadang mungkin sama kali ya. Kalau saya sih nggak diganggu sebenarnya. Yang ini dulu dah, yang CCTV itu ya, yang di lift. Gedung ketiga nih. Di gedung ketiga itu, yaitu bilang namanya Jalan Pusendok. Itu di dalam lift. Jadi di CCTV kan
ada CCTV di lift gitu lift, ya, buat mantau orang-orang nih kalau gimana bebas security. Di situ malam juga, jamnya mungkin udah tengah malam lah, itu keluar asap Di dalam lift. Dari dalam lift terlihat dari CCTV itu keluar asap. Wah, apa dari bawah apa dari atas? dari samping. Oh, dari samping. Takutnya kan lift itu Kebakaran atau apa? kebakaran, Iya, iya. rusak. Akhirnya kita ke sono kan, kejar wah asap, waduh ini ada yang koslet nih, bisa bakaran. Kita mikirnya itu aja karena kan kita nggak mikir kemana-mana, udah samperin lah ke lift itu. Ternyata nggak ada, Kosong. nggak ada asap, nggak ada apa, Nyamperin nggak berapa orang Bang? apa. Yang nyamperin ke liftnya itu? Berdua, yang satu di pos, karena nggak boleh tinggal pos ya. Terus Udah kan nggak ada apa-apa, waduh nggak ada apa-apa nih, gimana nih? Ya, akhirnya apa sih namanya, kita telepon teknisi. Takutnya ada koslet di dalam, takutnya ada kabel putus apa, kita nggak ngerti. Besok datang, sebelum operasi dia datang dulu lah, takut tamu datang liftnya masih rusak. Jam operasional ya. Sebelum operasional panggil itu kan nggak salah namanya Mitsubishi ya, kalau boleh sebutin nama liftnya. Misalnya datang lah teknisi dari Mitsubishi, periksa ini itu, ternyata nggak ada yang rusak, normal. Nah itu khas apa sih, apa ada yang ngerokok? Bingung juga kan. Asapnya tebel gitu. Tebel putih biasa kayak koslet, kok keluar asap gitu ya, putih banget. Tapi kalau kita dulu nggak ada niat ngerekam gitu ya, kenapa ya, biar ada buktinya ini asap apa gitu. Cuma ada di CCTV doang rekamnya kan. Ternyata ya itulah nggak ada apa-apa. Ya mungkin ya nggak tahu dah apa itu, atau dia pengen ganggu apa gimana, kita nggak ngerti. Judulnya hanya keluar asap dan itu bukan terjadi kerusakan. Kan aneh juga kan. Betul. Iya, saya juga bingung nih, kagak rusak kok ada asap, apa ada yang ngerokok, kagak kelihatan orang. Iya. Itu lebih serem lagi sih kalau ada. Iya. Terbang. Malah kan ada CCTV, nggak ada yang ngerokok tapi kok ada asap. Itulah jadinya. Teman-teman yang waktu datang ke sana asapnya masih ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Dan ini kan ngeliatnya juga bertigaan itu ngeliat bener real gitu kan ya. Paling Terus dua ngecek gitu. Iya. Kan kalau gitu kita panggil teman, ini ada asap apa nih? Matang lagi kan. Iya, betul. Perhatiin semuanya. Oh iya itu ntar ada kebakaran, kita periksa. Iya, kamu kan itu kebakaran itu iya, asap gitu. Satu tunggu di pos ya, kita berdua ngeliat biar ada saksi gitu. Kalau sendiri kan juga nggak bagus juga, harus ada saksi. Ternyata nggak ada apa-apa. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu waktu saya malam. Kalau itu sih bentuk teman saya kalau itu. Jadi saya di pos lagi jaga ya. Terus ada yang lewat tuh. Teman saya lihat teman saya itu ngapain dia itu. Lewat lah pokoknya. Jadi pos ada gang masuk lagi buat ke kamar belakang, ke dapur. Saya kena ada kaca juga kelihatan kan untuk orang di belakang saya lihat. Siapa sih? Oh, sini namanya. Udah di jalan ke belakang. Tapi kagak balik-balik ke lampu. Ini ngapain ke belakangnya? Pas saya keluar ada musola ada kamar tuh ya. Dia tidur ada di situ tidur. Berarti kan kalau dia keluar itu kelihatan sama saya. Ini depan saya. Nah itu siapa tadi? Lu di belakang lu terus tidur. Enggak, gue dari tadi tidur sih. Oh ya udah. Paling males tuh ngelihat yang menyerupain. Iya, paling males itu. Karena tuh bener-bener dikerjain. Iya. Jadi kita anggap itu teman kita, udah nggak taunya dia ada di situ. Aduh, saya bilang ini konyol banget sih, bilang ngeselin udah. Temen saya juga, emang apa? Saya nggak mau kasih tahu lu. Tadi takut tadi. Enggak, ya udah. Kirain lu kemana gitu. Dia bilang itu, iya sih. Ya lumayan juga, merinding juga. Itu siapa tadi ya? Bukan, kok bisa kayak teman saya gitu. Aduh. Tiba-tiba dia ada di belakang saya di sini. Iya. Itu lebih. Emang ngeselin lagi. Itu yang ketiga itu dari CCTV itu bangku. Jalan lah bergerak gitu. Apa itu? Bangku yang biasa kayak gini nih, yang tapi ada belakangnya. Jalan aja. Terus ada siapa yang gerakin tikus kan? Lihat CCTV kan, ada CCTV. Jalan sendiri ya. Aduh aneh banget.
mau disamperin juga kan Males juga nih gitu. takut terus siapa yang gerak udah ketahuan nggak ada orang dia diurin sendiri udah. Itu dia tuh lumayan istilahnya aneh gitu ya. Menurut saya sih aneh gitu. Terus menurut saya juga oh berarti ada cuman nggak nampakin, ada jangan nampakin sebelum gitu. Itu aja sih yang ketiga aja. Terus kayaknya masih itu yang lain sih udah di luar kerja, di luar kerja di tempat kerja lain, di misalnya kan saya pindah-pindah outsourcing kalau seperti itu ya. Dari tempat saya kan bilang diputer ya, pindah di kayak di yang saya bilang tadi yang ada cewek di ATM itu ya, tapi orang ngeliat saya lagi jaga di depan itu waktu di BII di Simatupang juga. Nah itu boleh tuh diceritain tuh teman-teman tuh kayak gitu. Katanya sih emang yang jagain cewek katanya di situ, cewek baju merah, rambut sampai panjang. Justru saya yang jaga situ gak pernah ngeliat. Justru yang ngeliat itu tamu. Kalau tamu malam suka kan kita masih buka loh, ada 24 jam. Orang butuh. Nah, saya kan jaga di posnya tuh. Terus pas keluar ngomong, Pak, itu ada cewek di situ. Emang masih ada kantor buka? Ya udah kagak ada kantor buka, Ginari dia bilang udah pada pulang semua. Itu siapa Pak ya? Yang punya itu kan ATM sih gitu. Jadi yang lihat sosoknya itu adalah orang yang lagi mau ngambil. Ya itu dia. Dilihatin sosok cewek. Bajunya merah. Dress gitu ya. Iya, panjang biasa dah, kuntilanak zaman sekarang. Kebangsaan dia ada yang merah, ada yang putih. Mungkin dia pakai baju merah biar terkenal kali. Itu yang lihat tamu yang ngambil ATM. Dan selalu beberapa orang udah ngeliat itu juga gitu, berarti sama. Ada beberapa orang sih yang laporan maksudnya pas dan sama. Iya, cewek baju sama, merah gitu, kata dia. Pas nanya orang yang lama di situ. Iya katanya emang cewek baju merah katanya. Ada ceritanya nggak sih itu cewek dari mana? Oh, saya kurang nanya itu. Saya nggak mau tahu. Saya kurang nanya. Dan aku juga nggak pernah dilihat. Iya, saya juga nggak pernah liatin. Yang penting jangan ngeliatin saya kalau lagi kontrol malam gitu aja. Saya pengennya ngomongnya itu aja sih. Kalau orang lain biarin amat saya. Yang penting kerja nggak diganggu. Yang penting itu kan kalau security. Mau bilang serem apa kayak, yang penting jangan ganggu, jangan ngeliatin gitu aja kita ngomongnya. Untungnya sih nggak sampai terjadi sesuatu ya kan. Yang kita tahu tuh kalau misalkan ini kan kayak mungkin miske ya, iya lah deh. Dan berbaju merah yang kita tahu kan kalau yang merah itu levelnya tinggi. Gitu, yang merah tuh kadang suka iseng gitu. Yang lebih sering mungkin yang putih gitu ya. Cuman yang lebih bahaya itu yang merah gitu. Ya kan sering ada yang bilang kuntilanak merah lebih galak gitu. Tapi justru dia nggak berani nunjukin ke abang. Justru mungkin security-nya jarang diganggu. Dia seneng berarti mungkin. Bisa jadi. Saya mau ajak jalan-jalan itu untuk ngeliatin. Ya itulah kalau lika-likunya security ya. Iya. Cuma denger nih, tadi kan sebelum ini juga sempat kita cerita sebentar gitu ya. Abang tuh kalau nggak salah ya, setelah melihat itu biasanya pas pulang itu sakit atau suka kebawa mimpi. Nah itu gimana tuh Bang? Sebenarnya sih mungkin kali kebawa, saya nggak ngerti. Gue sering banget sih seperti mimpi. Kalau kata Rep tahu nggak? Oh iya. Rep ya. Sering banget sih di Rep gitu. Itu mulai dari awal kerja di tahun 2000 ke bawah itu atau baru akhir-akhir ini Bang mimpi kayak masih gitu? Itulah kata dari pertama saya kerja juga dari security itu kalau saya pulang ada pasti ngimpi begitu. Kadang-kadang seperti ngimpi seperti enggak. Pernah juga saya ceritain saya dibangunin gitu. Saya kira istri saya bangun subuh, saya nengok pocong gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi kayak ngimpi, tapi kayak bener ya. Itu sih ngimpi emang, tapi kalau bener ya saya takut lah bangunin gitu. Tapi nyata banget sampai saya kata astagfirullahaladzim. Untung ngimpi gitu ya. Tapi kan serem itu yang bangun gitu, nengok mending cakep jelek. Itu masih keinget tuh. Masih sampai sekarang saya masih ingat. Kayak gimana lu? Aduh, beneran apa yang dikata orang kayak iya bener jelek banget nah, kayak atau rusak. Jadi putih, mukanya rusak. Maksudnya pakai kafan gitu kan? Iya, kafan putih biasa kayak putih makanya.
astagfirullah dipotong. Tapi Tapi ngimpi. tapi Mimpi. kayak asli. Tapi kayak asli. Soalnya sampai saya sampai bangun bangun. Supaya dikepuk-kepuk. Kayak istri saya bangunin, Iya. bangun. Ternyata yang bangunin dia. Terus saya nengok, lah kok gitu orang bangunin. Nah, abis kaget itu baru bangun bener-bener bangun. Benar, udah saya nggak mau tidur lagi. Soalnya kalau saya tidur itu kadang-kadang suka nyambung. Jadi misalnya ngimpi itu, saya takut nih, saya bangun. Terus Tidur pas tidur lagi, itu lagi nyambung. Wah, saya mending gue tidur lagi. Emang waktu mimpi yang dibangunin pocong itu pas lagi jaga tuh ada kejadian apa bang sebelumnya? Sebelumnya sih nggak ada kejadian apa-apa ya. Justru Nggak ada, justru nggak ada yang serem-serem kalau saya jaga. Justru serem-seremnya itu dibawa ke mimpi. Lebih seremnya ini kayak lebih seremnya malah di mimpinya nih lah. Malah saya lebih takut di mimpi daripada Di dunia nyatanya cuma dikerjain doang kan. Tapi kalau di mimpi itu ada yang saya mau Real ditangkap, sosoknya malah mau ngeliatin iya, mau ditangkap, sampai saya ketakutan banget, sampai saya kata teriak minta bangunin, sampai nggak ada yang bangunin, saya kesel banget nih nggak ada yang bangunin. Iya. Saya udah ketakutan banget. Kebayang sih Nah, itu. di mimpinya itu malah saya lebih takut dan lebih serem gitu ya. Kayak nyata banget. Wah, nggak mau nangkap lah gitu, saya mau ditangkap gitu. Itu lebih serem lagi kalau di mimpinya. Waktu mimpi yang pocong itu di gedung yang pertama atau yang ke? Itu gedung yang pertama. Oh emang pertama. Gedung pertama saya masih Biangnya ya. tinggal di Gandul, masih tinggal di daerah Tadi Gandul. gue kepikiran malah ini yang pas bang lagi tidur itu tuh yang suara lari gitu. Oh iya. Jangan-jangan itu gitu kan. Bisa jadi pengen bangunin mulu kayaknya ya. Pengen bangunin Dia terus. tidur kan terus bangunin Iya. tiba-tiba muncul dia gitu. Itu gedung pertama. Saya masih tinggal di Gandul Cinere sana. Apa gue merinding gitu. Terus saya sering kalau di rumah itu ngimpi tapi enggak. Saya pernah juga malah ini itu samping saya di tidur. Saya pikir istri saya nggak taunya dia, istri saya malah lagi di luar. Ini lagi posisi di rumah. Ini kamarnya, saya tidur. Ini masih istri. Saya pikir saya itu samping saya, bukan pocong. Istri saya lagi di depan, lagi di ruang tamu, atau lagi ngapain dah. Tapi hilang. Karena pas saya sadar, saya di depan. Siapa ini tuh bilang wah Sempet sempat kayak seperti itu. dan itu sempat ini ya apa kayak misalkan konsultasi ke Saya belum kita pernah, bilangnya orang pintar Belum. apa gitu. belum nanya-nanya lah itu kenapa. Lebih baik nggak usah mungkin Gak usah gitu dah, ya. Nggak usah tahu. Dibandingin nanti malah kayak lebih ditambah ini, suruh ini, makin dipikirkan makin menjadi. jadi. Saya sering kalau di rumah saya ngeliat kayak tengah-tengahnya bukan gitu, sering baru ini mau baru. Oh ini baru. Istri saya paling baru nggak lama lah. Dan lagi nggak dalam keadaan tidur kan. Enggak, orang saya bangun. Istri saya kan biasa suka sholat malam. Terus udah tidur lagi ya. Udah tuh, saya tuh bangun. Saya kan udah selesai bangun, saya nggak ngeliat ke istri saya, saya ngeliat kok ada yang sholat lagi, itu kok sholat lagi, udah sholat gitu, bentuknya sholat lah, kan istri saya udah sholat ya, udah merinding. Kan udah sholat, kok sholat lagi? Saya emang bener harus Berarti ngebelakangin dong. jadi lihat belakangnya. tempat Oh, nyamping. nyamping. Kayak orang sholat masih cewek sholat kan pakai mukena gitu ya. Kan udah sholat, kok sholat lagi? Dia kan kalau sholat udah sholat tidur lagi. Pas saya bangun, tapi nggak ngeliat dulu nih. Kan udah sholat. Kok sholat lagi itu siapa ya? Ini kan ini si saya itu siapa itu? Sebelumnya ini siapa? Tapi kan saya seperti yang saya lihat pocong itu, saya kan nggak tahu. Saya terusin terus apaan sini? Apa kamu tahu? Tempat topi-topi. Tempat topi-topi. Oh Di iya. samping tempat itu ada tempat topi, buat naruh topi-topi banyak sama tas itu. Ternyata gituan. Ya astagfirullahaladzim, cuma gituan. Tadi itu apaan kok? Tapi kok bisa berbentuk Wujud. orang sholat gitu. Tubuh gitu Tubuh ya. orang sholat yang sebelum pocong itu ternyata pohon pisang gitu. Mungkin pertamanya mungkin itu, atau emang pikiran saya sih nggak ngerti dah kalau kayak gitu. Tapi dari cerita abang nih yang saya suka nih, abang tuh mikirnya logis dulu nih. Waduh ini apaan nih? Iya. Abang berusaha buat ngelogikain dulu ya, berusaha buat Iya. oke agak tenang, ini apa dulu nih? Saya Karena pasti jarang ini. loh bang yang kayak gitu. Karena ya mungkin kalau dari kadar aneh sih ya, takut apa enggak orang. Mungkin kalau takut udah kabur. Iya. Saya kan bukan so berani tapi enggak takut. Saya pengen itu bener enggak gitu. Kalau bener ya mungkin saya takut kali. Atau saya sekalian saya samperin gitu. Saya seperti itu orangnya. Jadi misalnya bener enggak gituan. Kata orang bener enggak, ini bener enggak. Gitu dalam hati saya tuh.
Jadi setelah kita perhatiin benar-benar nggak benar. Cuman pikiran emang dia pertamanya sugesti atau bisa juga emang dia bentuk dulu. Betul. Menyerupai dulu ya. Takut nggak nih orang? Ternyata kagak takut. Ya udah gue balik lagi gitu kali ya. Seperti itu. Oke. Terus selama proses berarti sekarang kan udah nggak jadi security Udah, lagi kan? saya udah istirahat. Selama proses istirahat ini itu masih sering mimpi nggak sih Bu? Masih. Saya itu masih sering ngimpi. Itu mau ngimpinya kan nggak bisa hilang-hilang dah. Nggak ngerti saya juga. Berapa tahun ya Bang ya itu mimpi rep-repan gitu? Waduh, saya Mulai dari umur berapa mungkin? kalau nggak inget ya? umurnya nggak inget, tapi setelah saya jadi security saya kayaknya sih. Tadinya kan bukan security. Mungkin ya itu katanya ke bawah dari tempat kerjaan atau Nempel. jalanan ya. Ke jalanan kadang-kadang pulang malam. Oh iya benar. Kadang-kadang jam 11 baru pulang kan, baru keluar lewatin jalan-jalan yang serem apa kan. Tapi kalau misalnya sering kayak gini ya Lon ya, berarti kan ini mungkin mirip-mirip kayak Alun ya. Ulun, soal Alun lagi. Ulun. Ya gak sih? Yang ulun kan karena nempel karena emang wanginya dia katanya beda nih gitu. Yang makhluk astral nih suka gitu Bang. Kalau Bang Herman sih menurut gue emang setannya aja iseng berapa tahun lu ganggu orang tidur. Orang istirahat digangguin. Capek tau nggak? Kalau capek benar kalau ngimpi itu yang ketemu gituan. Aduh, mendingan ketemu apa kayak jangan dia gitu. Jangan yang serem-serem. Selain Poci tadi apalagi? Ya, pocong dulu dah tuh yang saya cerita di sini. Itu waktu itu pulang kerja ya. Tapi itu saya belum jadi security malahan. Saya kalau masih di bagian umum di sebuah perusahaan. Pulang kan malam dulu terakhir dah. Dari gang ke rumah itu jauh. Ciputat ya, zaman dulu Ciputat itu kan serem, kayak sekarang ya. Dulu masih tahun 96. Oh iya, kan? belum banyak perumahan itu mah. Belum banyak perumahan, yang ada kuburan sama pohon-pohonan itu yang banyak. Kebun itu yang tinggi-tinggi itu loh. Kendaraan juga kan belum kayak sekarang. Saya kan kalau rumah kan ke Daung situ. Kalau di Ciputat kan jalan tuh. Lewat belakang-belakang potong jalan biar nggak jauh. Dulu itu kalau di Kedaung itu kuburan itu kan di depan rumah, banyak kuburan di depan rumah. Kalau sekarang udah pada dijualin, udah pada gali dijual. Dulu itu setiap rumah pasti ada kuburan keluarga. Saya udah tahu sih emang begitu di situ. Saya pulang jalan terus biasa jalan sendirian lagi nggak ada temen tuh. Nah di tengah jalan itu kan biasanya kalau dulu kan ada kebun, kuburan, udah ada rumah paling atuh jauh, ada rumah, ya udah jalannya pas lagi jalan enak, saya nengok kanan, itu mah bener saya lihat pocong ya, makanya kan saya orangnya penasaran gitu. Astagfirullahaladzim, kaget kan, kalau lihat itu pasti kita kan nyebut, astagfirullahaladzim pocong semua. Langkah jalan, balik lagi, bener kagak sih? Saya balik lagi, saya perhatiin, tegesin nih bener pocong kan nih. Kalau pocong berarti lompat kan? Saya liatin terus pohon pisang. Ternyata pohon pisang. Satu di tengah. Dengar Bang, katanya pocong itu emang senangnya di pisang kan? Iya sih pernah dengar beberapa juga. Orang itu sering lihatnya emang di pohon pisang. Iya saya nggak ngerti dah tuh tau pocong tau bener pohon pisang. Pokoknya saya lihat di pohon pisang. Jadi waktu abang lihat pocong nih, gue balik lagi. Pocong nggak ini? Ya gue mau make sure nih. Abang balik lagi. Ini beneran pocong nggak? Ternyata pohon pisang. Tapi emang bagus sih kayak gitu, kayak beneran kita harus ini harus yakin itu nih, bener. Kalau emang bener kan enak, kita ntar bakal cerita bener itu gue semalam ketemu pocong. Kalau hilang kalau ketemu pohon pisang ya lu pohon pisang lu kata pocong. Dikata malah lu aja penakut, orang pohon pisang aja lu kata pocong, kan gak enak juga cerita sama temen besoknya. Tapi memang katanya juga beberapa orang itu kan pada saat kelihatan gitu ya, misalnya diliatin gitu, itu bukan ada yang mungkin takut langsung kabur, ada juga yang malah penasaran nih kayak bagus penasaran dan malah disamperin gitu untuk memastikan. Emang ini yang harus ditiru sama teman-teman juga sih, ya. Soalnya menurut saya gituan itu tergantung hati kita, mau pemikiran kita, logikanya. Sebenarnya kalau itu nggak bisa nampakin ke kita,
Kalau kitanya berani ya, kalau kitanya penakut, kodok aja bisa jadi gede gitu kan, bisa jadi besar. Tergantung kitanya juga sebenarnya. Ya makanya untuk teman-teman ya kalau ketemu yang kayak gitu-gitu, samperin aja. Paling juga takut kalau emang nggak usah takut namanya seperti itu kan emang juga kita kan derajatnya juga lebih tinggi dari dia ya. Karena kan emang kita percaya adanya alam itu ada gitu kita kan. harus Cuman percaya. pada saat kita ketemu atau enggaknya ya itu balik lagi deh. Kayak gue sekarang tahu kenapa di gedung-gedung itu apa nggak pernah diliatin wujud, kalaupun diliatin langsung dibetok tuh pakai pentongan. Itulah karena security itu bukan orang penakut semua. Kalau penakut jangan jadi security. Mentalnya beda. Bukan takut sama orang, maksudnya yang seperti itu. Kalau orang ketahuan kita kalau kayak gitu kan kita nggak ngelihat. Cuma ada suara atau ada gerak-gerakan apa. Nah kalau orang penakut baru digerakin dikabur. Iya kan, percuma jadi security. Habis sosok barong Bali, pocong, terus ada sosok apa lagi bang? Kalau di gedung pertama itu cuma lari aja ya, suara orang lari gerbuk mau nginjek gitu. Itu dia yang tiga. Kalau yang kedua nggak ada kosong, saya nggak pernah ada apa-apa di situ. Daerah saya juga mungkin. Yang ketiga itu bilang ada asap, menyerupai temen, terus menyerupai tadi itu ada bangku yang kayak di TV pernah lihat sekarang gitu, suka ganggu gerak-gerak. Emang ada kalau pernah lihat ya, kadang-kadang paling ditarik pakai benang pakai tali. Iya kalau yang nggak tahu coba kalau pernah jadi security. Kita pernah ngeliat di CCTV. Ini nggak bang, ada yang pernah tenan atau mungkin temen yang pernah kesurupan gitu waktu jaga? Kalau waktu saya jaga kayaknya nggak ada yang kesurupan ya. Alhamdulillah nggak ada yang kesurupan, nggak pernah ketemu lah. Mungkin kalau bukan saya jaga ada kali ya, tapi pas kalau saya jaga sih nggak pernah. Justru malah kemarin yang kerjaan baru orang kesurupan. Yang saya udah gedung yang ketiga. Kalau yang kemarin yang kesurupan ini saya udah pindah kerja, udah nggak jadi security. Kayak abang tadi saya udah di niaga ya, udah jadi sales itu. Kemarin kesurupan, tahu kesurupan apaan saya juga nggak ngerti karena bukan gedung saya yang jagaan saya nggak ngerti. Luar biasa ceritanya. Saya kasih tahu juga untuk teman-teman ya, sebenarnya kita nggak usah takut sih ya, yang seperti itu. Kita kan punya Allah, apa yang kita takut sama Allah aja lah, nggak usah sama yang kayak gitu-gituan. Saya ceritanya sebenarnya saya dulu penakut minta ampun. Saya dulu sebelum kejadian ini yang bikin saya nggak takut, dulu tuh saya jalan lihat kuburan di depan saya bisa balik lagi, saking penakutnya. Sakit penakutnya ya. Berubah itu karena pernah saya waktu itu kejadian. Jadi ini sebenarnya sih suruh orang pinter nih, karena waktu itu ada kasus di keluarga saya, misalnya orang kecelakaan terbunuh lah keluarga. Kalau mau tahu orangnya gitu, kalau mau ketemu ciri-cirinya seperti kata orang pinter ini nih, saya juga masih bujangan dulu. Ajiin surat saya Yasin berapa kali? 7 kali jam 12 malam di kuburannya. Malam Jumat. Dan itu benar-benar Bang lakuin? Aku ya bertiga, tapi yang satu kabur ketakutan. Itu kan. Jadi saya bertiga, sepupu semua. Karena kan yang meninggal abang sepupu. Waktu itu kejadian. Jadi kita bilang, coba amalin nih diwajin di kuburannya, baca Yasin 7 kali. Malam Jumat jam 12 malam lah, yang bener apa sih? Gak ada yang tempat pakai senter sama lilin. Ya Allah. Kuburan sini, kalau tahu kuburan Kedaung, tahu nggak? Pinggir jalan itu dekat jalan raya. Dulu kan belum seperti itu. Terus ya udah saya lakuin. Sudah saya satu kabur. Saya tinggal berdua pakai lilin pakai senter ngerjain ya. Saya lakuin tuh. Nah dalam pikiran hati saya nih, kalau emang tuh pocong ada, keluar dah. Saya lagi tengah-tengah di sini, tengah kuburan tuh sendiri, nisan semua kuburan, saya di tengah-tengah. Temen saya sudah sengaja, saya gantian nungguin dulu. Bisa balik cingok nih, kalau ada mungkin dia nongol nih sarangan nih. Kalau saya bener pocong itu ada terus nongol, gangguin nih, maksud saya digangguin. Tapi alhamdulillah kagak ada, nggak ada yang keluar apa kayak gangguin. Nah dari situ dah saya mulai agak
Ini aja sarangnya kagak ada, tapi sarangnya dia nih kalau mau namanya tengah kuburan ya kan, orang kuburan udah takut tuh ngeliat disangka ada pocong lah. Kagak ada yang muncul waktu itu. Dari situ saya kalau emang ada, ini sarangnya pasti ada. Ini nggak ada, berarti nggak ada. Menurut saya gitu. Menurut saya jadi menimbul berani nggak apa-apa. Nggak ada. Dari situ sampai sekarang akhirnya ngelihat apa-apa kayak gue tegesin lagi nih. Iya, itu bener. Tapi nih. penasaran sama yang tadi kan bertiga, satu kabur, satu Satunya? sempet nanya gak kaburnya kenapa? Oh iya. Dia takut katanya. Takut tuh, mungkin dia ngeliat sesuatu kah atau? Oh, saya nggak sempat nanya waktu itu karena saya Dia nggak cerita apa-apa, dia pulang. Lu takut aja gitu. Mau pulang lah, dia pulang tinggal berdua saya. Itu Sama sepupu juga. Atau dia nggak berani ceritain gitu? Mungkin juga waktu itu saya nggak sempat. Lu kenapa kabur? Iya. Lu ngeliat apaan gitu? Seharusnya saya tanya seperti itu biar alasannya apa sih kok kabur yang lain kita aja orang berdua lagi nggak kabur ngamalin gitu. buat saudaranya malah kabur. Tapi kalau saudara yang lain, yang satunya lagi yang nggak kabur, aman-aman aja. Aman, dia juga cerita apa-apa. Justru nggak ada lah, ya udah berarti gituan nggak ada menurut saya gitu aja. Bukan saya nggak percaya, tapi nggak bisa nongolin menurut saya. Mungkin nggak bisa suara doang atau gerak-gerak aja menurut saya kayak gitu. Dan itu abang udah makanan sehari-hari. Iya, udah dari hari. berapa tahun nih? Iya, ini jadi security udah makanan sehari-hari. Dan nah ini pernah juga saya pulang kerja juga nih. Nah, ini juga cerita lumayan mistik juga ya. Waktu itu saya pulang kerja, masuk pagi pulang malam kan. Jemput istri tuh, saya kerja di Kebagusan, jemputnya Pondok Cabe. Oke. Saya naik motor. Kalau itu bener-bener disasarin sama yang punya rumah. Jadi yang punya rumah itu udah meninggal bapaknya, temennya istri saya main malam itu saya jemput untuk pulang pakai Sherlock. Saya di mana disasarin? Ke tempat bapaknya. Gitu. Kumpulin bapaknya. Astagfirullah. Tanpa sadar tiba-tiba Tanpa udah di sadar. situ gitu. Orang saya ngumpulin gini. Malam kan biasa, udah saya ikutin aja mah. Pantesan anak muda nongkrong situ ngeliatin saya. Ngapain masuk ke sono? Itu kan kuburan. Jadi saya bermisi aja. Dia juga nggak ngasih tahu kalau itu kuburan lagi. Pada diem aja. Wah, naik motor. Tuh mentok. Apa ini ya? Bunyi gerbang makam. Gerbang makam. Padahal yang abang lihat sebenarnya jalan kan. Iya, nyantai aja udah. Nyantai aja Itu gitu. jalan ke rumahnya Iya. udah. Gak taunya mentok itu karena ditutup. Coba kalau di gerbang yang nggak ditutup, saya masuk ke dalam ke kuburan nisan. Wah, astagfirullah, ini apaan ya? Terus saya antar ke makam, pemakaman umum gitu. Atau mungkin Tempat itu- ayahnya teman saya itu dimakamin di situ. Ternyata Nah ini kenal abang sama bapaknya itu teman itu. kenal. Kenal. Dan sempet pas di hari terakhir sempet ketemu. Enggak atau apa ketemu. Nah, Cuman mungkin jarang itu, ketemu. iya. Jadi mungkin lu nengokin gua dulu dah. Iya, gitu. Si gua atau anak gua lu udah lama juga nggak pernah ketemu. Gitu. Oh, udah lama banget emang nggak ketemu. Tahu meninggal. Udah meninggal gitu dia. Mungkin aja kan gitu ya. Akhirnya udah nggak usah pas nyampe. Anak itu bingung. Buntu tuh orang nyasar kali dalam hati bocah-bocah pada nongkrong. Udah saya balik lagi karena udah mentok kan ya. Iya. Balik lagi pulang saya ceritain ke ibunya. Disuruh ke sana dulu berarti. Iya, kan? Suruh nengokin bapak dulu, jangan ke rumah dulu. Iya kali aduh, tapi kok ke kuburan Yang tadi nongkrong itu ngobrol ya? Dia pada ngobrol sama temennya banyak. Kan terus pas abang balik ketemu gitu. Enggak ngomong apa-apa. Diemin aja udah. Udah biasa kali mereka ya. Itu orang nyasar gitu ya. Aduh itu kejadian yang ternyata aneh juga ya menurut saya. Itu malam ya? Malam udah hampir jam 10 kali. Ini hampir sama kejadian sama ada konten kreator bikin konten. Iya. Jadi rumahnya itu masuk gang dan belakang itu kuburan kan. Jadi dia selalu bikin konten ini siapa yang lewat kuburan ini kan. Dan itu benar ada yang lewat situ. Iya. Kekeh banget bang, udah diberhentiin ngapain bang sini? Ini saya mau nganterin saya udah dipesen gitu. Gak ada. Itu sampai ya udah kesana pas kesana Balik dia lagi. muter-muter katanya. Dia nggak muter-muter gitu. Dan akhirnya sadar tuh. Baru dia Iya. baru sadar baru Oh balik iya, gitu. gue tahu tuh, gue Tahu kan? nonton, gue baru nonton. Ini sama nih gitu. Berarti kan jadinya kayak gitu nih, kayak diputerin gitu. Jadi santai aja kayak Santai bener aja, aja. katanya, iya. Itu mentoknya juga karena gerbangnya ditutup. Iya kalau nggak itu udah Bakal tutup. Dia masuk ke dalam terus ke kuburan ke tengah-tengah terbaliknya susah. Pengalaman mistisnya abang tuh
ini ya pada diisengin ya. Iya, jadi Disengin di kerjaan, mau tidur tiba-tiba kerjain, bangun. mau main ke rumah, pakai juga disuruh ke rumah bapaknya. Bapaknya masih ada, bapaknya udah nggak ada. Aduh, Ya, kirim doa aja lah ya. kirim doa, jangan pakai suruh kuburan malam-malam, kan gelap juga. Betul. Abang habis ini masih ada cerita lagi atau semuanya udah? Kalau menurut saya sih udah ada karena udah semua saya ceritain ya. Menurut saya sih intinya ya seperti itu aja. Untuk teman-teman semua jangan takut lah. Jangan nama yang seperti itu kan cuma goda-godaan aja ya. Lebih baik takut sama orang ya, kan? Mereka bisa meledak itu ya gitu ya. takut sama begal sih daripada pesetan. Iya. Itu Iya kan? pelajaran juga buat teman-teman, harus berani, terus make sure semuanya tuh yang dilihat belum tentu benar. Iya betul. Harus diverifikasi dulu. Ini kita dapat pelajaran berharga juga nih dari abang nih. Jadi teman-teman jangan langsung takut. Siapa tahu yang dikira pocong ternyata pohon pisang. Ada buahnya lagi, udah matang. buahnya. Kita petik gedengan. Iya. Oke. Apa takut sebenarnya gitu juga. Menurutnya misal ketemu juga ya pocong, dia juga bisa ngapa-ngapain, dong tangannya diikat, ya kan? Aduh susah. Paling ngejar ya, itu kalau ngejar ya gitu udah. doang. Mungkin kan kita bisa dorong dia. Iya, kita tendangnya udah jatuh. tendang. Iya, ngapain kita? Atau jegal. Iya, legal aja seperti itu. Oke, thank you banget bang atas waktunya. Sama-sama. Thank you juga udah berbagi sama teman-teman. Terus jangan lupa teman-teman Untuk like, share, komen, transfer. subscribe, transfer juga. Nah sama kalau misalkan punya cerita juga ya bang, mungkin bisa kirim juga ya. kirim ya, emailnya ada di bawah ini. Kalau mau datang ya nanti kita berkabar aja. Kita berkabar aja ya. Atau mau ketemu di mana? Berkabar aja. Kita bisa buat teman-teman berbagai profesi. Ini memang kita tujuannya nyari profesi yang unik-unik ya, yang memang sering dapet dan sering ketemu. Salah satunya adalah security ya teman-teman. Ya mungkin nanti kalau teman-teman ada yang berprofesi sama kayak abang mau cerita, boleh nanti kita tampung kayak gitu. Yes, gitu. Oke, Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Thank you. Bye bye.